baru-baru ini jual Vespa tahun 50-annya itu kisaran 500-an. 500 juta ya? 500 juta. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Di video kali ini kita akan gerbek lagi nih, tapi beda. Kita akan datang ke salah satu kolektor motor klasik Eropa dan Amerika yang di daerah Jakarta Timur ini nih. Kira-kira ada motor apa aja? Mending langsung kita datang ke sana. Tapi sebelumnya kalian subscribe dulu tuh channel Tipar Suka Notif. Oke, let's go. Nah teman-teman, sekarang gue udah bareng sama Mas Eran nih. Mas Eran apa kabar? Halo, sehat Mas. Mas Eran ini adalah kolektor motor-motor antik atau pun ada barang-barang antik lain nih Mas ya? Ya sedikit lah. Sedikit. Gue lihat dari Instagramnya @eranvintage. Keren-keren tuh. Tapi sekarang kita lagi di garasinya nih. Untuk kita lihat ada apa aja koleksi motornya. Ada banyak Mas ya? Ada beberapa lah. Ada Kita lihat satu-satu kali Mas ya? Boleh, boleh. Ini Mas, dari yang ini dulu nih. Besa Gold Star ini tahun berapa nih Mas? Ini tahun 54. Tahun 54 ya? 1954. Nah, iya, motor balap di zamannya lah. Di zamannya ya? Oke, bahkan ini masih banyak perintilan-perintilannya yang semua aktif Mas ya? Aktif semua. Oh. Semua aktif. Dan ada modifikasi nggak sih Mas? Enggak, ini standar. Masih standar ya? Original cat nih Mas. Original cat juga ya? Original cat. Dan ini full paper lengkap semua Mas? Full paper. Kira-kira Mas, ini waktu dapetin ada di range harga berapa Mas? Ya, kisaran 300-an lah. 300-an ya? 300-an. Wow. Dan ada berapa unit Mas di Indonesia? Yang baru saya lihat ya, mungkin saya juga ada yang belum saya lihat. Nah, Paling 15-an ada. 15-an unit ya? Ya di Indo. Di Indonesia. Ih, mantap banget. Tapi pastinya bukan motor untuk harian ini, pasti motornya untuk peruntukan track use atau buat balap-balapan ya? Iya benar. Siap. Mesin Mas, kompetisi. terus biasa ini ada rencana mau dijual atau kira-kira kalau ada orang mau nawar-nawar bisa nggak sih ini? Sementara belum dulu Mas. Sementara belum dulu ya. Masih menghangatkan garasinya nih. Oke, kita pindah ke sebelah sana kali Mas ya. Kita lihat di sini. Oh iya. Ini Ini- BMW apa Mas? Ini baru mau dirakit. Heeh. BMW R25. R25 ya. R25 bukan motor-motor fairing nih guys. Ini BMW yang gayanya klasik banget. Tapi ini masih belum pakai mesin boxer ya. Belum, masih single dia. Masih pakai single ya. Iya. Mesinnya 250 cc. 250 cc ya. BMW. Oh ya, kita minta maaf dulu kalau agak berisik karena ini daerah pemukiman padat, jadi lumayan agak ada suara yang seru nih. Tapi lebih seru kita ngeliatin ginian. BMW R25 ini tahun berapa nih Mas? Ini tahun 55. Dan walaupun tahun 55 khasnya BMW ya, dia udah pakai model Gardan ya Mas? Gardan, nggak ada rantai dia. Nggak ada pakai rantai. Nah, tapi sebenarnya untuk ngebangun ini dari nol sampai nanti akhirnya jadi, yang paling sulit nyari part apa Mas? Nah, enaknya BMW itu karena mungkin sampai sekarang peminatnya masih banyak. Jadi sampai sekarang masih direproduksi. Tapi ini yang lagi dibangun kira-kira berapa persen nih Mas kayak gini kondisinya? Ini baru 60% lah. Nah, bahan kayak gini Mas, sekarang di pasaran berapaan sih range-nya? Kalau untuk R25 ya sekitar 100 jutaan lah ya. 100 jutaan ya. Tapi kalau udah jadi, udah mulus, kira-kira bisa jadi berapa Mas? Bisa 150. 150 ya. Oke, investasi menarik tuh ya. Investasi menarik. Koleksi BMW. Nah Mas Eran, habis dari BMW ini kita geser ke kirinya yang merah nih Mas. Ya, Ini motor apa nih Mas? ini motor Puch Mas. Puch ya? Iya, Oke. Ini berarti motor asalnya dari mana nih Mas? dari Austria. Austria. Tapi tipenya tipe Puch yang mana sih Mas? Ini tipe Puch SG. SG, 250 cc. 250 cc ya? Tahun berapa nih Mas? Ini tahun 62 63 lah. 62, 63. Siap. Dan ini mesinnya 2 tak ya Mas ya? Iya, ini 2 tak. Apa sih yang spesial dari Puch ini Mas? Yang spesial dari Puch ini ya pertama dari penampilannya itu dia punya karakter tersendiri ya. Dari bloknya juga Iya. indah aja. Indah ya? Terus kayak tadi filter karbu, Iya. knalpotnya keluar 2. Dan yang menarik di tangkinya ada dua buah Iya. lubang masuk ya Mas? Ada ya? dulu masuk. Pastinya itu untuk bensin sama oli. Biasanya sama oli ya. Bensin sama oli. Oke. Nah, Puch kayak gini nih Mas. Kan memang mereknya aja mungkin agak-agak jarang di Indonesia Mas ya. Dapatnya di mana nih Mas? Ini dapatnya di Jakarta sih. Di Jakarta ya? Jakarta dapatnya. Oh, kira-kira Puch kayak gini nih peminatnya atau pemainnya ada berapa banyak nih Mas yang khusus SG nih di Indonesia? Cukup jarang sih Mas. Cukup jarang Cukup ya? jarang karena kebanyakan yang doyan 2 tak itu Heeh. motornya Jawa.
Oh, motor oke. Jawa. Motor Jawa ya. Kalau motor klasik ngurus yang 2 tak lebih ribet dari 4 tak kah atau gimana tuh? Sebenarnya lebih ribet yang 4 tak sih. Oh, 4 tak lebih ribet ya. Karena 2 tak didiamin bertahun-tahun pun nggak masalah sebenarnya. Tapi Mas kira-kira, lagi-lagi kita nanya soal harga di pasaran, bahan Puch ini ada di range berapa Mas? Ini ya paling sekitar 40 sampai 50 lah. Oh, 40-50 ya. Kalau orang mau beli, kira-kira harus diperhatiin apanya nih Mas? Puch ini yang paling susah itu cari sehernya sih. Oke, kenapa? Jadi dipastikan kalau mau beli Puch itu ya mendingan langsung beli normal. Kalau ngebangun ya memang paling susah partnya itu ya sehernya. tadi ya? Jarang ada yang jual. Mas, sebelum kita geser ke situ tuh, ada yang keren-keren. Di sini ada yang ngebaring nih, Nyender. Mas. Nyender gini nih BS apa nih Mas? Ini BSA Beagle. Oh, Beagle. Iya. Kondisinya gimana nih Mas? Coba jelasin dong. Ini kondisinya full original. Dan ini tipe yang langka. Jadi ini sampai saat ini mungkin ini satu-satunya di Indonesia. Wow, satu-satunya ya. Satu-satunya di Indonesia. Mas Eran dapatnya di mana nih Mas? Ini saya dapatnya di Inggris. Oh, di Inggris. Saya dapatnya Berarti di langsung datangin dari Inggris ya. Iya. Berarti nggak bisa bahasa Indonesia nih Mas yang motornya ya. Nggak bisa. Nah Mas Eran, BSA Beagle ini Ya. tahun berapa nih Mas? BSA Beagle itu tahun 1964. Mas Eran datangin dari Inggris, estimasi biayanya berapa tuh Mas? Kalau sampai sini sama beli barangnya ya, Hmm. sekitar 75 jutaan lah. Oke, BSA Beagle nih guys. Sekarang kita pindah ke yang gedean di sini. Di depan kita ada, kalau dari emblem di tangkinya sih Harley Davidson Mas. Ya, Tapi gue nggak ngerti nih sebenarnya Harley apaan nih Mas? ini Harley Davidson tipe RL. RL ya. RL Oke, tahun tahun 1934. 1934. Iya. Bahkan di sini platnya gue lihat-lihat nih tahun matinya tahun 98 nih Mas. Iya, karena selama ini buat motor pajangan aja. Perpanjangan ya. Oh. Ini dapatnya juga sama BSA-nya Mas ya. Sama, ini ex Museum Sentul. Expression Sentul. Ah. Tapi memang tampilannya motor perang banget nih. Dari warnanya juga, ini catnya cat asli Mas ya. Warnanya warna asli. Oh, warnanya masih warna Iya. asli. Dapatnya berapa nih Mas dari Museum Sentul? Ini dulu dapatnya ya 400-an lah. Oke nih, jadi teman-teman pada koleksi Harley, jangan ngaku anak Harley sejati nih kalau belum punya motor ginian. Di Indonesia ada berapa nih Mas peredarannya? Kalau tipe R itu saya belum pernah lihat sih. Heeh. Ah, Tapi kayaknya nggak gitu banyak juga Mas ya. nggak gitu banyak. Oke. Siap. Next. Dari Harley kita turun ke yang lebih kecil lagi kelasnya. Ini lagi banyak digoreng nih Mas ya. Vespa-Vespaan. Saya dengar dari tongkrongan sini nih Mas. Daripada ngoleksi Harley, mending ngoleksi Vespa katanya. Bener nggak tuh Mas? Selera lah mas. Selera ya? Tapi di era sekarang dengan harga yang lumayan meningkat nih, lumayan naik tajam, Iya. kayaknya Vespa jadi lumayan banyak diincar Mas ya. Iya, karena penggemar Vespa itu semakin kemarin semakin banyak. Kebanyakan yang tadinya hobi motor Inggrisan atau motor Harley tua, mungkin karena mereka juga butuh suasana baru, sama untuk dipakai lebih ringkes, lebih gampang. Ya, kebanyakan sekarang Main Vespa ya. main Vespa. Oke, kemarin juga saya lihat di Instagramnya Mas Eran tuh ada Vespa V30 ya. Oh iya. Tapi sekarang pas kita datang ke sini nih, hari ini kita syuting udah nggak ada ternyata barangnya. Tapi ini nih, Vespa apa nih Mas? Ceritain dong Mas. Kalau ini Vespa VL2 VL2. tahun 1956. Nah ini seberapa spesial nih Mas motor yang kita lihat sekarang ini? Namanya si Blorok, gue panggil si Bloro Blorok. dipanggil ya, oke. Si Blorok ini yang gue pakai harian. Secara tampilan sih memang kelihatan usang nih Mas, tapi cerita di balik keusangan ini kenapa nih Mas dibiarin cat asli kah atau gimana nih kondisinya? Iya, memang dari dapat sampai sekarang ya kondisinya seperti ini, jadi kita pertahanin aja. Oke. Dan si Blorok ini nggak pernah nyusahin sih mas. Gak perlu usahain ya? Iya, Oke. ini dulu ngerayunya 5 tahun baru dikasih mas. Ngerayunya 5 tahun? Ngerayu 5 tahun baru dikasih. Dari pemilik sebelumnya tuh Mas ya? Iya. Waktu dapet di kisaran harga berapa tuh Mas? Ini gue dapat ya sekitar 11 tahun lalu itu 7 jutaan lah mas. 7 jutaan ya, 11 tahun lalu tuh berarti 2010 kurang lebih ya. Tapi sekarang harga di pasaran kurang lebih buat FL2 ini kalau Mas pantau, VL2. VL2 ini Mas pantau berapa tuh Mas? Ya sebenarnya gelap juga ya mas ya, karena memang nggak ada patokan harga. Cuman ya ada teman yang baru-baru ini jual Vespa tahun 50-an itu kisaran 500-an. 500 juta ya? 500 juta. Ya, emang kalau orang-orang yang mungkin di garasinya zaman dulu punya Vespa, sekarang mungkin harus dirawat tuh Mas ya? Harus dirawat. Nah, tapi Mas ini surat-surat semua lengkap ya? Lengkap, Dan kondisinya semua masih prima ya? masih prima. Nah, terakhir nih teman-teman, sebelum kita pulang ternyata
di dekat pintu masuk rumah Mas Heran ada motor Jerman tuh masih dipajang ya. Motor kecil. Ada DKW itu setahu gue tuh. Nah ini DKW apa nih Mas? Kalau ini DKW Hamel tahun 1962. Secara umur nggak setua kakak-kakaknya yang tadi Mas ya? Iya. Tapi seberapa spesial nih motor ini Mas yang kita lihat? Motor ini full original, Oke. original cat, dan kilometernya masih kilometer rendah. Kilometer rendah ya? Iya. Motor tahun 62 ada kilometer rendah tuh agak-agak nggak masuk akal nih Mas. Iya. Ini bukan motor pajangan. Bisa juga dipakai Jalan-jalan buat harian juga juga ya? masih bisa, masih kuat. Dipakai mungkin jajan ke warung masih bisa ya Mas? Masih bisa. Karena ini juga saya lihat yang menarik ada pedalnya Mas ya? Ada pedal, Jadi kalau mungkin habis bensin bisa tetap bisa di kayu. di kayu. Sama fungsi pedal itu dia buat ngerem juga, torpedo. Jadi ngeremnya injek ke belakang. Injek ke belakang ya. Tapi ini Mas Heran dapat dari mana nih Mas? Ini dulu dapatnya di Jakarta. Dan sekarang harganya di pasaran mungkin udah naik drastis ya Mas? Iya. Untuk yang restorasian aja sekarang orang jual 35-40. Ini juga masih ada penang dealer, penang toko zaman dulu tuh yang dealernya dia. Masih ada itu Masih ya, ada. masih ada capnya ya? Masih ada penangnya. Oke, menarik banget nih semua perjalanan Mas Heran, dan lagi-lagi kalau kalian mau pada kenal juga sama Mas Heran lebih jauh, mau pada tahu portofolionya bisa lihat di Instagram ya Mas Heran ya. Iya. Dan juga bisa diskusi langsung nih sama ahlinya masalah motor-motor klasik. Oke Mas Heran, thank you banget. Thank you, atas Mas. gerebeknya. Sekarang kita mau balik, dan juga nanti kalau kalian mau main-main langsung kontak sama Mas Heran. Nah itu dia tadi koleksi motor-motornya Mas Heran nih. Kira-kira dari motor-motor tadi mana yang jadi jagoan kalian? Tulis tuh di kolom komentar di bawah. Dan juga kalau kalian suka video ini jangan lupa buat di like dan share ke teman-teman kalian ya. Terus seperti biasa jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Prasbuka Otomotif supaya kalian tahu informasi terbaru dari dunia otomotif. Gue pamit. Ciao.